Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share kabar yang kurang baik bagi para peternak. Yang kurang baik seperti apa? Aku akan tunjukkan pada sobat semua apa itu kabar yang kurang baik yang akan aku sampaikan. Dan sekarang kabarnya akan aku alihkan ke kamera belakang agar kita bisa lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi di kandang kambing aku ini. Nah sobat, ini adalah penampakan anak kambing yang terlihat lemas. Jadi ini adalah kabar yang kurang baik yang akan aku sampaikan kepada sobat semua. Dan ini penampakan anak kambing yang sudah mulai lemas nih. Jelas ini kerugian bagi peternak, karena untuk merawat anak kambing ini cukup banyak memakan waktu, dan ya kerugiannya juga double ya. Rugi waktu dan juga rugi di modal. Anak kambing ini mulai terlihat lemas itu beberapa hari terakhir. Aku perhatikan ini untuk jalannya semakin melambat, pergerakannya juga kurang lincah tuh, bisa kita lihat nih. Ini masih hidup tapi udah lemes, kayaknya udah nggak ketolong ini. Karena mau diupayain kayak gimana juga kayaknya udah susah. Mungkin bagi sobat semua yang mengalami hal yang sama, bagaimana penanganannya supaya si anak kambing ini bisa tertolong. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku, kayaknya kalau udah seperti ini itu susah untuk ditolong. Nah jadi ini kabar yang kurang baik yang sebenarnya tidak ingin aku sampaikan kepada sobat semua. Dan kalau udah seperti ini itu bikin peternak itu nyesek dan juga mengalami kerugian, selain di materi juga di waktu, seperti itu ya. Jadi pagi ini ketika aku kasih pakan dan aku lihat ini anak kambingnya sudah tergeletak seperti ini, sudah lemas. Jadi aku tadi coba susuin juga ke induknya, masih mau, tapi ini sekarang kondisinya masih lemas ini dan belum bisa bangun lagi. Kemungkinan besar ini untuk si anak kambingnya ini tidak tertolong. Jadi ya jurus terakhir yang bisa aku keluarkan yaitu adalah jurus ikhlas paling ini. Ikhlas untuk apa? Untuk merelakan si kambing ini kalau misalkan tidak bisa bangun lagi dan mungkin kambing ini mati. Jadi mungkin bagi para peternak ya, beginilah resikonya ketika memelihara hewan ternak, khususnya di kambing. Ini sedangkan yang satunya ini alhamdulillah masih sehat, sedangkan yang satunya kondisinya sudah lemah seperti itu. Nah di kandang kambing aku ini kalau ada anakan yang dua anaknya lebih dari satu, itu pasti salah satunya bakalan seperti ini.
kalah dan juga mati. Entah mengapa kalau di kandang kambing aku ini selalu seperti itu kejadiannya. Nih, ini yang satunya lagi itu masih sehat, masih seger, masih sangat lincah. Sedangkan yang satunya ini kondisinya sangat lemah seperti itu. Ya, mungkin aku bisa sedikit cerita bisa seperti ini. Kenapa awalnya itu kalah dari persusuannya. Jadi si kambing ini itu dan si kambing yang satunya itu ketika menyusui sama induknya itu tidak boleh atau dilarang. Jadi ketika mau menyusui sama induknya itu dilarang. Tapi kalau yang satunya itu tetap menyusui, sedangkan yang ini mengalah gitu, diam. Mungkin dari situ awal mulanya si kambing ini lemas dan tidak berdaya seperti ini. Tapi aku dari sebelumnya belum menemukan gejala yang pastinya kenapa kambing kalau ada anaknya lebih dari satu itu yang satunya pasti kalah dan mati. Soalnya di sini udah ada beberapa kasus kejadian serupa, entah itu dari yang anakan kambing yang ini dan yang sebelumnya juga ada lagi dua anakan dari indukan kambing itu sama kejadiannya seperti ini. Jadi ketika anaknya lebih dari satu, yang satunya kalah. Kalau menurut aku sih mungkin awal mulanya itu dari persusuannya yang kalah, karena kalau si kambing itu anakan masih kecil seperti ini itu sumber makan utamanya itu dari susu ibunya, dan kalau kalah pasti kebutuhan makannya kurang terpenuhi. Sedangkan si kambing kalau kecil seperti ini itu makannya itu belum bisa makan secara normal seperti kambing yang sudah besar seperti ini. Itu contohnya seperti itu ya. Mungkin ini bisa jadi edukasi pada sobat semua, buat aku juga. Kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya agar bisa mengantisipasi lagi ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena kalau ini sudah terjadi, tentu saja kerugiannya itu bukan cuma di materi tapi juga di waktu. Jadi ruginya itu 2 kali. Ini masih bernafas tuh. Cuma kalau aku pegang ini untuk badannya itu sudah dingin. Ya, aku balik lagi sekarang jurus yang bisa aku keluarkan yang terakhir atau yang bisa aku lakukan yaitu cuma ikhlas dan pasrah, itu aja. Karena kemungkinan besar itu kambing ini tidak akan tertolong seperti itu ya. Sayang, sebenarnya sayang banget, cuman mau bagaimana lagi gitu ya. Beginilah keadaannya anak kambing yang ada di kandang kambingku ini ya. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, supaya kambingnya jadi lebih banyak lagi, supaya kandang kambing ini terisi penuh lagi. Ini si Jalu tumben banget ini, manja banget ini, nyamperin diem tuh. Kenapa kamu, Be? Ya sobat, jadi ini adalah video yang bisa aku share bagi sobat semua. Semoga bisa memberikan edukasi, semoga bisa memberikan informasi, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat peternak semua agar bisa jadi bahan evaluasi bagi kita semua
dan kita sama-sama belajar lagi supaya kita bisa mengantisipasi kejadian seperti ini supaya tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini. Jika sobat suka dengan konten ini bisa di-like, di-share juga, dan yang belum subscribe bisa di-subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru tentang channel ini. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.